Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah reaksi yang tidak memerlukan oksigen atau CO2 dalam prosesnya. Jadi respirasi anaerob ini berlangsung pada sitoplasma yang bertujuan untuk mengurangi senyawa organik dan hasil akhir energi. Kemudian anaerob menghasilkan sejumlah energi yang jauh lebih sedikit, yaitu hanya 2 ATP. Selanjutnya yaitu respirasi anaerob dibagi menjadi 2, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Yang pertama ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah respirasi anaerob yang menghasilkan asam laktat sebagai produk akhir. Fermentasi asam laktat hanya terjadi pada sel otot saja. Kemudian fermentasi asam laktat ini menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam laktat. Yang kedua ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa kemudian diubah menjadi energi seluler dan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Kemudian fermentasi alkohol ini juga berlangsung pada sitoplasma. Dan fermentasi alkohol ini menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 etanol. Proses pertama yaitu fermentasi asam laktat. Glukosa dipecah melalui proses glikolisis. Dalam proses ini, dia membawa 2 ADP dan 2 fosfat, kemudian menghasilkan 2 ATP. Dalam proses ini, glukosa membawa 2 NAD dan hidrogen, kemudian hidrogen menyumbangkan setengah dirinya kepada pirufat. Kemudian 2 pirufat ini diubah menjadi asam laktat. Proses kedua yaitu fermentasi alkohol. Glukosa dipecah melalui proses glikolisis dan menghasilkan 2 pirufat. Dalam proses ini dia membawa 2 ADP dan 2 fosfat, kemudian menghasilkan 2 ATP. Yang tadinya 2 NAD menjadi 2 NADH. Kemudian 2 pirufat ini dipecah menjadi asetaldehid dan mengeluarkan CO2. Asetaldehid ini dipecah lagi menjadi 2 etanol. Kemudian yang tadinya 2 NADH menjadi 2 NAD.